Angkatan Laut Indonesia modern itu, wah, punya tugas yang rumit dan penting banget. Mereka itu bukan sekedar kekuatan militer, tapi juga jadi tumpuan kemanusiaan buat negara kita yang kepulauannya gede banget ini. Yuk kita coba bedah bareng-bareng gimana mereka menyeimbangkan dua peran krusial ini. Oke, sebelum lanjut, coba kita bayangin dulu deh, segede apa wilayah yang harus mereka jaga. Ini tantangan geografis yang luar biasa loh. Wilayah perairan yang jadi tanggung jawab mereka itu luasnya 6,4 juta kilometer persegi. Biar kebayang, itu hampir 2 kali luas daratan India. Gila kan? 17.504 itu jumlah pulau di Indonesia. Coba deh pikirin tantangannya, mengawasi garis pantai yang panjang yang ndak karuan, menghubungkan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan melindungi semuanya. Ini benar-benar mimpi buruk logistik dan keamanan dalam skala yang masif. Posisi geografi Indonesia itu unik sekaligus rawan. Negara kita ini seolah-olah terus diuji, entah itu sama kekuatan alam yang dahsyat atau sama dinamika geopolitik kawasan yang makin panas. Jadi, ya bisa dibilang kita ini bangsa yang hidup di ujung tanduk. Lokasi geologis ini bukan cuma teori di buku pelajaran ya, ini tuh kenyataan kita sehari-hari. Berada di jalur cincin api artinya ancaman bencana alam itu selalu ada, selalu mengintai dan butuh kesiapsiagaan yang nggak main-main. Nah, dua gambar ini nunjukin dengan jelas banget soal identitas ganda Angkatan Laut kita. Di satu sisi, mereka adalah garda terdepan kemanusiaan yang pertama datang waktu bencana terjadi. Tapi di sisi lain, mereka juga kekuatan militer modern yang menjaga kedaulatan negara kita. Dua tugas, satu angkatan. Oke, sekarang kita fokus dulu ke sisi kemanusiaannya. Kita bakal lihat gimana Angkatan Laut bertindak sebagai tim penanggap pertama di saat krisis. Sebuah tugas yang mereka lakukan dengan kecepatan dan dedikasi yang jujur aja, luar biasa. Dan semua misi kemanusiaan ini ada aturannya loh, namanya Operasi Militer Selain Perang, atau disingkat OMSP. Inilah kerangka kerja yang jadi panduan mereka buat terlibat di berbagai skenario non-perang, kayak bantuan bencana, operasi pencarian dan penyelamatan, sampai distribusi bantuan. Masih ingat kan tragedi penerbangan di awal tahun 2021? Nah, di situ Angkatan Laut langsung gerak cepat. Mereka kerahkan personil dan armada buat mendukung operasi pencarian dan evakuasi. Ini nunjukin banget betapa responsifnya mereka dalam situasi darurat nasional. Nah, yang keren dari gambar ini adalah gimana mereka bisa menjangkau yang nggak terjangkau. Waktu gempa bumi memutus semua jalan darat, aset udara Angkatan Laut kayak helikopter ini jadi satu-satunya harapan, satu-satunya penyambung hidup bagi masyarakat yang terisolasi. Dan tugas kemanusiaan mereka tuh nggak cuma 1-2, tapi luas banget. Mulai dari bencana alam kayak banjir, sampai krisis kesehatan global kayak pandemi COVID-19 kemarin, mereka selalu ada di lapangan buat ngasih dukungan logistik dan juga moral. Oke, dari sisi kemanusiaan, kita sekarang geser fokus ke masa depan. Gimana caranya Angkatan Laut Indonesia beradaptasi dengan ancaman abad ke-21 yang terus berubah? Jawabannya tuh nggak cuma soal kapal yang lebih besar atau lebih cepat, tapi juga soal penguasaan teknologi canggih. Kita semua tahu kan soal revolusi industri 4.0. Nah, ini juga mengubah total cara kerja militer di seluruh dunia. Otomatisasi, sistem tanpa awak, dan kecerdasan buatan atau AI, itu semua bukan lagi konsep film fiksi ilmiah. Itu adalah komponen inti dari kekuatan Angkatan Laut modern. Kutipan ini pas banget buat gambarin pergeseran penting ke sistem tanpa awak. Drone itu bukan lagi mainan atau fiksi. Drone adalah alat fundamental buat Angkatan Laut modern dimanapun. Kenalan nih sama Scan Eagle. Bisa dibilang ini adalah mata dan telinga baru bagi armada kita. UAV ini jadi ujung tombak modernisasi Angkatan Laut. Dia bisa melakukan pengawasan non-stop dari jarak jauh, mengumpulkan info intelijen penting, sambil menjaga aset paling berharga kita, yaitu personel, tetap aman. Jadi poin kuncinya apa? Fleksibilitas. Satu sistem yang sama ini bisa dipakai buat misi tempur, kayak pengintaian, tapi juga bisa buat operasi kemanusiaan, misalnya menilai kerusakan akibat bencana. Ini benar-benar jadi force multiplier, satu aset yang bisa meningkatkan efektivitas mereka secara dramatis di berbagai misi. Nah, tantangannya bukan cuma soal bencana alam atau perang yang jelas-jelas. Ada tantangan baru yang muncul di perairan global. Ancaman ini lebih abu-abu, lebih nggak jelas, dan beroperasi di area di mana aturan perang tradisional udah nggak berlaku lagi. Inilah yang disebut strategi zona abu-abu.
Ini adalah bentuk konflik yang levelnya tuh di bawah perang terbuka. Tujuannya tercapai, tapi tanpa harus memicu respon militer skala penuh. Licik kan? Kenapa sih ini susah banget buat dilawan? Ya karena dia mencampur adukan segalanya. Batas antara mana kapal militer, mana kapal penjaga pantai, bahkan mana kapal sipil, jadi kabur banget. Ini bikin kekuatan militer tradisional jadi bingung harus merespon gimana tanpa malah memperburuk keadaan. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya buat kita renungkan. Ketika musuh nggak lagi jelas siapa, dan medan perangnya jadi abu-abu, bagaimana sebuah angkatan laut harus berevolusi? Ini adalah tantangan besar, nggak cuma buat angkatan laut di seluruh dunia, tapi terutama buat angkatan laut Indonesia, sang penjaga di dua front.